Halo kawan pajak, kembali lagi nih bersama saya Elsa Farina di KPP Pratama Curug Podcast di Ojek Obrolan Pajak. Nah hari ini ada yang spesial nih kawan pajak. Selain tata ruangannya, tuh lihat shining semi splendid karena kita ada di studio baru nih guys. Elsa juga ditemani sama tamu spesial nih. Ada Pak Edi Wahyudi selaku Kepala Kanwil DJP Bengkuda Lampung dan Pak Eri Heriawan selaku Kepala KPP Pratama Curug. Halo, mungkin Pak Edi dulu ya Pak ya. Halo Pak Edi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Esa. Alhamdulillah. Boleh disapa Pak, kawan pajak yang ada di rumah? Halo kawan pajak di Curug, apa kabar? Sehat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehat semua. Amin. Oke. Nah, kalau Pak Eri gimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat juga Pak? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Elsa, halo kawan pajak, ketemu lagi sama saya. Oke, nah berhubung hari ini tamunya spesial, kita bakal bahas mengenai yang spesial juga nih kawan pajak. Tentang apa ya kira-kira? So, jangan kemana-mana, stay tune di Ojek Obrolan Pajak. Oke, sebelum kami ucapkan selamat datang kepada Pak Edi Wahyudi yang jauh-jauh dari Lampung nih Pak ya. Gimana Pak perjalanannya ke Curug Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak ya? Dan cukup sejuk hari ini. Oke. Ya. Ini kali keberapa? Saya ketiga kalinya. Ketiga kalinya ke Ketiga Curug. kalinya ke Curug di sini. Ya. Gimana Pak? Ada perubahan nggak? Luar biasa. Luar biasa. Apalagi hari ini saya khusus ke sini untuk mengucapkan selamat dan apresiasi semuanya untuk teman-teman Curug dan terima kasih untuk warga Curug ya atas sumbangsinya untuk Indonesia. Iya, oke, terima kasih ya warga Curug sudah ikut mencapai nih penerimaan KPP Pratama Curug. Nah, tadi kan udah dibahas pencapaian-pencapaian nih Pak Eri ya Pak ya. Kira-kira ada apa sih Pak tentang pencapaian KPP Pratama Curug ini Pak? Yang pertama ya, kita bersyukur karena telah mampu mencapai target penerimaan di tahun 2020. Sampai dengan hari ini posisi malah sudah sampai 102%. Waduh, tepuk Jadi tangan. alhamdulillah ya, meskipun belum sampai bulan Desember di awal, tetapi kami bisa mencapai 102% per hari ini. Oke, jadi sampai dengan hari ini sudah 100% Selasa ya? lebih. Ya, hari Selasa nih Pak. Betul. Oke, luar biasa. Oke, mungkin Pak Eri boleh cerita Ya, sedikit, Pak? artinya saya bisa berbangga ya, apalagi hadirnya Bapak Kakangge secara pribadi langsung ke KPP Pratama Curug ini Pak. Terima kasih Pak atas semua bimbingan dan arahannya sehingga teman-teman di KPP Pratama Curug ini mampu mencapai target yang dicanangkan oleh Kanwil Pak. Jadi terima kasih Bapak telah hadir bersama kami juga di acara podcast Lurah Pajak ini bersama Mbak Elsa. Mudah-mudahan ya kami bisa mencapai juga pada nantinya tahun depan, tahun 2021. Iya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Pak ini semua berkat seluruh elemen yang ada di dalamnya nih Pak. Baik dari bimbingan Pak Kanwil, kemudian arahan Pak Eri, semuanya ikut andil dalam mencapai Dan penerimaan tentunya 100%. peran masyarakat Curug. Betul sekali. Terima kasih masyarakat Curug semua. Oke, nah selain capaian, kita bakal ngobrol tentang apa lagi nih Pak? Iya, mungkin Mbak Elsa tahu ya nanti di bulan November kemarin telah keluar PMK 184 ya terkait tata organisasi internal ya di DJP. Ya tentunya di tahun 2021 ya insya Allah nanti kita menunggu ya Pak Kanwil ya dirjennya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi menyangkut struktur organisasi khususnya di KPP Pratama Curug. Nah tentunya kan dengan perubahan ini masyarakat pun saya kira perlu tahu ya apa sih yang berubah dengan adanya PMK 184 ini dan bagaimana mungkin kedepannya kantor pajak kita ini di tahun 2021. Iya, betul sekali. Nah sebenarnya apa sih Pak yang berubah? Mungkin boleh Pak Edi ya Pak yang bantu menjawab Pak ya yang berubah dari PMK 184 ini apa sih intinya gitu Pak ya? Oke, terima kasih Elsa, Pak Eri ya. Yang pertama selamat dulu ya teman-teman Curug dan warga Curug. Terima kasih atas sumbangsihnya ya pada negara. Sedekah Anda luar biasa untuk negara, untuk kita gunakan sama-sama untuk Indonesia keluar dari pandemi hari ini. Nah tentunya Pak Eri ya dan teman-teman semuanya, dunia berubah ya. Dunia berubah apalagi sedang kita mengalami pandemi ini. Dinamika perubahan itu sangat-sangat terasa. Nah, sebagai sebuah organisasi modern tentunya yang menjaga
Indonesia supaya bisa keluar dari pandemi ini dan bisa menjadi sebuah organisasi modern yang sangat dibanggakan, menjaga penerimaan negara yang 80% APBN adalah hasil pembayaran pajak untuk semua wajib pajak di Indonesia. Makanya tentunya kita mesti selalu dinamis mengikuti perkembangan dunia, perkembangan ekonomi Indonesia sendiri. Nah, oleh sebab itu sama Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan beberapa penyesuaian, khususnya di bidang organisasinya. Sebetulnya ini bukan yang pertama kali kan ya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses ini, melakukan reformasi organisasinya di segala bidang, tidak hanya di organisasinya saja, tapi bahkan di sisi pelayanan juga begitu. Ke depan kita juga akan melaksanakan 3C, triple C, quick, call, counter. Jadi wajib pajak diharapkan rasanya sangat cocok ya dengan perkembangan kita saat ini ya. Jadi artinya kita tidak mengharapkan mengurangi kontak, betul ya, kontak, karena kita masih pada masa pandemi sehingga Indonesia diharapkan bisa keluar lebih cepat. Makanya Direktorat Jenderal Pajak mengarah pada perkembangan teknologi itu, dan itu jadi salah satu inovasi juga. Nah, di samping itu kita juga melakukan perubahan organisasi yang terus-menerus kita lakukan. Mungkin beberapa tahun lalu kalau teman-teman dengar ada yang perubahan KPP-nya, ada LTO, KPP wajib pajak besar gitu ya, ada khusus, kemudian ada Madya, Pratama, dan ada KP2KP. Nah, di tahun ini tadi merespon perkembangan dunia yang berubah, Direktorat Jenderal Pajak juga harus meresponnya dengan baik, di mana kita melakukan beberapa perubahan di organisasi itu sendiri. Nah, paling dekat ya nanti tadi seperti yang disampaikan Pak Eri, PMK yang sudah keluar, kita akan mulai beberapa perubahan organisasi khususnya di DJP Bengkulu Lampung. Sebetulnya ini bukan hal baru ya menurut saya, di beberapa tempat lain juga sudah terjadi, tapi di Bengkulu Lampung ini adalah hal baru. Salah satunya kita di tahun 2021, insya Allah kita mulai memiliki KPP Madya. KPP Madya nanti akan melakukan grouping beberapa wajib pajak besar di salah satu KPP. Tujuannya apa? Tujuannya pertama tentunya untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak semuanya. Dan kedua tentunya kita ingin bahwa betul-betul potensi penerimaan pajak di tiap wilayah betul-betul kita dapat awasi dengan baik, sehingga kita melakukan pembentukan KPP Madya, salah satunya nanti ada di Lampung. Kemudian karena adanya KPP Madya itu tentunya struktur wajib pajak di setiap KPP di 2 provinsi ini pasti akan berubah. Nah, oleh sebab itu kita juga melakukan penyesuaian, mungkin tidak langsung mempengaruhi Curup ya Pak Eri ya. Jadi karena memang segmentasinya berbeda. Jadi tujuannya kita memperbaiki segmentasi wajib pajak kita. Nah, salah satunya yang kita perbaiki nanti di Lampung ya, di Lampung karena ada pembentukan KPP Madya, maka struktur wajib pajak yang berubah. Maka nanti KPP Lampungnya kita, Bandar Lampung kotanya kita jadi 2, Bandar Lampung 1 dan Bandar Lampung 2. Nanti sisa, sebetulnya ini tidak ada yang baru KPP-nya kan, jumlahnya tetap sama, hanya ada peningkatan status. KPP Madya itu nanti menjadi KPP Madya berubah dari KPP Teluk Betung. Teluk Betungnya nanti jadi KPP Madya, dan sisa wajib pajaknya akan kita bagi 2 nanti ke Tanjung Karang dan Kedaton. Tapi namanya tidak Tanjung Karang dan Kedaton lagi nih. Dia akan menjadi KPP Bengkulu Bandar Lampung 1 dan Bandar Lampung 2. Di Bengkulu juga sama ya, kita perbaiki struktur penerimaan atau struktur wajib pajak KPP Arma dan KPP Bengkulu itu sendiri. Kalau teman-teman mungkin ingat ya, saat tahun 2020 ya, saat ini aja memang KPP Arma wilayahnya cukup luas, tapi struktur penerimanya berbeda jauh dengan Bengkulu. Nah, kita ingin supaya masing-masing kantong ini memiliki playing field yang sama, dan wajib pajak itu bisa dilayani dengan level yang sama. Maka kita belah sedikit ya, perbaiki sedikit struktur penerimaan, struktur wajib pajak di KPP Bengkulu saat ini. Sebagian kita pindahkan yang kota, kita pindahkan ke KPP Arma, sehingga Bengkulu menjadi Bengkulu 1 dan Bengkulu 2, dan satu lagi nanti KPP Curup.
Ya kira-kira di 2021 perubahannya seperti itu. Harapan kita pelayanan kita kepada wajib pajak semakin baik ya, karena wajib pajak semakin dekat dengan kantor pelayanannya. Plus nanti ada beberapa program baru yang juga akan kita laksanakan di tahun 2021. Harapannya kita bisa Indonesia masuk pada masa recovery, ya, masa proses recovery, dan salah satunya kita memperbaiki struktur organisasi kita. Itu kira-kira. Oke Pak, jadi sebenarnya PMK ini mengikuti perubahan atas dunia Betul. ini ya Pak ya, mengikuti Betul. Sebuah organisasi yang modern besar mesti mengikuti dinamika perkembangan dunia gitu ya Pak. dunianya. Tentunya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang ada di kantor. Betul. Termasuk transaksi-transaksi elektronik dengan adanya kita undang-undang Perpu 1 kemarin, kemudian juga ada undang-undang Cipta Kerja yang baru. Otomatis kita akan mengalami perubahan juga dalam kita mengelola wajib pajak kita. Oke, luar biasa nih kawan pajak. Kayaknya udah pada ngerti semua ya, udah pada paham tentang PMK 184 ini. Nah, mungkin Pak Eri ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Ya, memang tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Kamil, nantinya kita akan memiliki KPP Media. Bandar Lampung Pak Kamil ya? Ya, Bandar Lampung 1 dan Bandar Lampung 2. Bandar Lampung 1 dan Curug nggak jadi Bengkulu 3 nih Pak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih cocok untuk KPP Curug jadi KPP Curug saja gitu. Curug tetap ya Pak ya, tapi Bengkulu berubah menjadi Bengkulu 1 dan Bengkulu 2. Ini ada Dharma ya. Mungkin juga nanti saya baca juga memang ada terjadi perubahan Pak ya di dalam seksi-seksi yang ada di dalam kantor Pratama Pak ya. Oh iya betul. Ya Pak ya, sementara kita saat ini memiliki 3 seksi waskon, kemudian juga akan terjadi perubahan katanya menjadi 5 Pak ya. Kita menjadi 5 waskon, kemudian juga PDI yang menjadi seksi jaminan kualitas data ya. Itu kemudian seksi ekstensifikasi hilang Pak, kemudian seksi pemeriksaan dan penagihan itu bergabung menjadi satu, jadi pemeriksaan, penagihan, dan penilaian. Nah tentunya ini banyak sekali perubahan ya Pak ya yang kita lihat. Nah ke depannya bagaimana Pak pendapat Bapak terkait perubahan-perubahan tersebut, khususnya mungkin di KPP Curug Pak yang nantinya akan melaksanakannya Pak? Iya, tentunya sebenarnya perubahan ini bukan berarti pekerjaannya jadi hilang ya. Kita melakukan grouping ya, grouping dalam artian kita memperbaiki proses bisnis atau cara kita bekerja, mengolah wajib pajak tadi tujuannya agar kliennya menjadi lebih baik ke depannya, potensinya bisa terawasi dengan baik. Makanya ada di samping organisasinya diperbaiki, di dalamnya secara internal ya, proses kita bekerja juga diperbaiki. Jadi tidak berarti perbaikan ini menyebabkan ada pekerjaan yang hilang, tidak. Hanya memang kita melakukan spesialisasi grouping beberapa bagian. Contohnya tadi seperti disampaikan Pak Eri kan ya. Seksi ekstensifikasi menjadi tidak ada. Tapi bukan berarti teman-teman sekalian kegiatan ekstensifikasi jadi tidak ada, bukan. Jadi artinya kita akan melakukan kerjaan ekstensifikasi tetap ada, intensifikasi dan ekstensifikasi itu masih tetap ada karena itu memang tugas utamanya ya, salah satu bagian tugas utama Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dia akan menjadi masuk di dalam waskon 1, 2, 3 di sini Pak ya. Sampai 4 ya. Sampai 5 Pak. Sampai 5 ya. Jadi intinya dan nanti dulu kalau waskon 1 sebagian pelayanan ada di situ, sekarang semua pelayanan akan dihandle oleh seksi pelayanan. Ya kan? Jadi nanti ada pelayanan toh juga ke depan akan mengarah ke 3C tadi. Klik call center, jadi wajib pajak kalau nggak penting-penting amat nggak perlu datang ke kantor, semua tinggal masuk ke website. Ketika Anda masuk ke website, pelayanannya dengan standar yang sama ya. Kalau ada masalah Anda bisa call lewat call center ya, klik DJP ya kan. Kalau nanti terakhir permasalahan tidak bisa tertangani, baru Anda bisa menghubungi kantor pelayanan pajak. Jadi TPT itu akan menjadi tempat terakhir menurut saya. Mungkin hanya masalah nanti terkait seperti problem-problem pemeriksaan, diskusi dengan AR itu menjadi tempat terakhir. Tapi semua pelayanan kita akan mengarah ke online semua, sehingga semua jenis pelayanan masuk ke seksi pelayanan. Kira-kira seperti itu. Nah artinya ini pegawai DJP khususnya kantor pelayan pajak Curug nih Pak ya, harus siap nih untuk menerima perubahan itu ya Pak. Termasuk wajib pajak ya, saya rasa sangat-sangat diuntungkan ya.
Karena mempermudah pelayanan juga. Betul juga. Anda kan wilayah juga jauh-jauh kan ya. Iya. Jadi tidak terlalu wajib harus hadir ke kantor pajak kan. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi. Betul. Kita Lupa bisa lapor gitu ya Pak ya. betul, kita bisa gunakan teknologi kan ya. Oke, Pak Eri dan Pak Edi, terima kasih banyak atas Oke. waktunya Pak. Tadi informasinya sudah sangat dijelaskan secara detail dan tentunya kawan pajak di rumah pastinya. Satu lagi, Mbak. Oke, ada satu lagi nih kawan pajak. Oke. Oke, boleh Pak. Dengan perubahan PMK 184 tadi Pak, mungkin harapan Pak Kadil Pak khususnya bagi KPP Pratama Curug itu seperti apa Pak? Mungkin ada saran dan pesan Pak buat kami di KPP Pratama Curug Pak untuk Ya. tahun 2021. Ya tentunya gini ya, dari dua sisi sebetulnya, dari teman-teman warga Curug, wajib pajak, dan juga dari internal kita kantor sendiri. Kita kan sebagai salah satu insan penjaga keuangan ya, keuangan negara di APBN yang harus kita jaga. Untuk teman-teman warga Curug sebagai wajib pajak atau sebagai warga Indonesia, tentunya terima kasih juga peran sertanya untuk ikut membangun Indonesia dengan cara apa? Tentunya dengan melakukan pembayaran pajaknya. Itu adalah bagian sedekah Anda untuk negara. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi. Dengan Anda memberikan sedekah pada negara, itu berarti kita ikut membangun negara ini, dan itu tuh mendorong negara ini keluar dari pandemi. Nah, khususnya bagi KPP Pratama Curug dengan prestasinya yang sudah sangat baik pada tahun ini, kemudian nanti tahun depan kita akan melakukan reorganisasi. Tentunya cara kita melayani wajib pajak yang mengelola keuangan negara diharapkan juga pasti akan semakin baik. Jadi wajib pajak tertangani dengan baik, teknologi juga digunakan, dan cara kita menjaga keuangan negara juga harusnya lebih baik karena semua menjadi transparan, yang paling penting tersegmentasi dengan baik, cara bekerjanya juga sudah semakin rapi harusnya karena sudah menggunakan semua instrumen teknologi yang dimiliki yang ada di Indonesia, dan juga paling penting kita bisa menjaga bahwa semua wajib pajak akan dihandle dengan treatment yang sama. Ya kan, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain karena semua di treatment yang sama. Sehingga apa tadi, keadilan akan terjadi di situ. Baik dari untuk wajib pajak maupun secara Indonesia itu sendiri kan. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak atas harapannya ya dan doanya untuk KPP Pratama Curug. Ini kita bisa Pak ya di 2021 Pak ya. Insya Allah makin bisa. baik ya. Insya Allah. Oke, terima kasih waktunya Pak Edi dan Sama-sama. Pak Eri. Nah, ini katanya langsung mau balik nih Pak ya. Pak Edi ya. Iya, masih harus mengawal lagi. Mengawal lagi. Ya, menuju Sampai hari-hari akhir tahun, terakhir. Pak Ya. Jadi tidak boleh padam ya sampai hari titik terakhir. Oh, jangan kasih kendor ya Pak ya. Ya, pasti. Tetap semangat. Oke, kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Pak Edi. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi nih Pak. Amin, lain amin, insya Allah. Ya. Oke kawan pajak, terima kasih sudah menonton podcast KPP Pratama Curug. Jangan lupa saksikan podcast-podcast lainnya tetap di Ojek Obrolan Pajak. Terima kasih.